jajaran Kementerian Agama, wabil khusus Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Salam dan bersalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hadir Bapak Guru, pejabat dan staff. Hadir ada Kabid Madrasah belakang tuh, Pak Kabid. Pada siapa Kabidnya? Hadir Kabid Pendidikan Keagamaan Agama Islam Bapak Haji Safi. Dia juga para pemimas nih. Ada di depan sekali Pak Ginting, Pemimas Katolik. Belakang ada Pak Ketut, Pemimas Hidung. Belakang lagi, di belakang semua ini yang bukan lupa pejabat. Jaga jarak. Oh, jaga jarak ya. Pemimas Buddha, hadir, Alhamdulillah. Pemimas Kristen, hadir. Pemimas Islam, diwakili. Hadir Pemimas Kabid Haji. Semuanya. Kasihnya nota ada. Habiskan anggaran Pak Badi ya. Ya, jadi nanti ada hadir. Nah, kemudian yang saya hormati dan saya muliakan, tentu ada yang kita undang dari wakil masyarakat. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu. Adapun tujuan kita pertemuan kali ini adalah menindaklanjuti daripada bagaimana kita sebagai pelayan. Sekarang ini pegawai negeri sipil ASN dengan tupoksinya masing-masing itu adalah sebagai pelayan. Hari ini kita sudah melakukan layanan. Tentu di Kamil itu melalui PTSP yang dikomandai, silakan Pak Ali Kusro dari KUA yang termasuk yang mendapatkan layanan ya. Dan Pak, melalui PTSP kita selama ini sudah melakukan pelayanan. Nah, untuk pada hari yang berbahagia ini kita bertemu dalam rangka hearing diskusi. Nanti Pak Uta yang memimpin ya, yang memimpin tentang kita ada namanya forum pelayanan publik ya. Forum ini sudah di-SK-kan oleh Pak Kamil. Mohon maaf karena ini ya, kegiatan kita harus segera kita laksanakan. Memang sebagusnya Pak Uta nanti segera difotokopi SK dibagikan kepada yang sudah di-SK-kan tentang forum ini. Ini adalah salah satu forum di mana forum ini salah satu daripada bagaimana kita ya selaku birokrasi melayani. Yang kemarin kita sudah melakukan survei ya. Survei itu dari muara dari PTSP karena kita sudah mendapatkan program dari Pak Menteri yang dahulu bahwa kita pelayanan satu pintu namanya PTSP. Dari PTSP itu dari Katolik dilayani, Hindu dilayani, Buddha dilayani, semuanya ada dilayani di sana. Dan kita sudah melakukan survei dan hari ini kita jumpa publik, sharing dengan kawan-kawan dan bapak-bapak, ibu-ibu yang menerima layanan. Nah, untuk itu mudah-mudahan acara yang sederhana, namun mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini kita harus melakukan dengan protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian kita dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya buka secara resmi ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya minta bantuan betul para pemimas bahwa pelayanan publik yang kita lakukan sesuai dengan program ya, program kerja kita ya, peningkatan mutu pelayanan umat beragama ya.
Kemudian di bidang madrasah dan pendis, peningkatan mutu pelayanan pendidikan agama dan keagamaan, ya kan? Peningkatan mutu haji, pelayanan haji. Ya. Semuanya itu bermuara dari bagaimana kita melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat puas. Untuk itu saya minta kepada Bapak-bapak pejabat eselon 3 yang mempunyai program pelayanan itu mohon dievaluasi terus PTSP ini. Mungkin ya kan ada pelayanan Bapak yang tidak terakomodir. Harus langsung ke Pak Safi'i mungkin karena di depan tak bisa nih Pak, ada nih formulirnya atau gimana gitu loh. Nah, sehingga masyarakat itu dapat melayani dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa yang namanya satu pintu itu di depan itu memang tidak bisa melayani semua. Konsepnya kan begitu. Kalau ingin ketemu Pak Ketua dalam rangka konsultasi, ya harus bagaimana melalui PTSP, Pak. Kan begitu. Ya, sampai nanti susah masyarakat datang. Gimana Pak Ketua? Orang tak pernah datang. Padahal Pak Ketua dulu tak tahu di mana itu. Tapi kawan-kawan di PTSP itu sudah siap. Nah ini urusan apa Pak dengan Pak Ketut begini ya. Kalau Pak Ketut tak ada selesai. Pak Ketut ketemu Pak Ketut selesai. Langsung ada gitu kan. Artinya jangan keliling-keliling kantornya Pak Ketik. Nah, itu utama. Saya kira itu mudah-mudahan ini dapat terwujud dengan baik. Sekarang itu mari sama-sama kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa Subhanahu wa taala. Kita mulai acara ini kita buka dengan resmi. Ya, Bapak Eselon 3 dan terima kasih kepada unsur masyarakat dan beberapa rekan-rekan baik panitia, Pak Kasih dan penyelenggara pelayanan di PTSP itu sendiri. Izin Bapak Ibu 10 menit ke depan ingin memaparkan hasil dari survei untuk the first time kita laksanakan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau ini. Hasil survei kepuasan masyarakat pada PTSP kantor Kementerian Agama Provinsi Kepri ini yang perlu dipertanyakan dari beberapa kita sudah kita dokumentasikan melalui web resmi Kementerian Agama Kepri, menampilkan nilai kita nanti kita paparkan di terakhir. Siapa yang lebih banyak kontribusi pada bidang siapa atau bernilai negatif atau positif mungkin dapat asumsi ya bidang itulah memberi peran yang lebih banyak, atau mungkin dalam negatif siapa yang menerima layanan yang banyak mungkin bidang itulah yang menjadi fokus, bisa jadi seperti itu. Nanti survei ini dengan metode kualitatif, analisa angka dengan kesimpulannya, itu yang dimaksud dengan kualitatif. Gitu. Oke, next. Bapak Ibu, dasar kita wajib ain setiap unit penyelenggara pelayanan masyarakat publik itu termaktub di dalam Permenpan 14/2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Nah, di dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun. Tapi diharapkan yang paling banyak di situ setiap triwulan harus mengadakan survei. Kalau tidak bisa per semester, kalau tidak bisa sekali setahun. Nah, kemudian setelah survei itu dilaksanakan, tentunya ada hal-hal variabel atau unsur-unsur dari yang kita survei itu kekurangan. Kita minta pada forum konsultasi publik ini nanti diakhiri dengan komitmen untuk menyelesaikan kekurangan terhadap pelayanan itu sendiri. Nah, disinilah kita pada tahap 2 menyelenggarakan dari kewajiban kita sebagai penyelenggara birokrasi ini. Nah, yang diminta ini adalah pada penegasan surat sekjen pada tanggal 13 April 2020. Next. Bapak Ibu,
unsur-unsur survei kepuasan masyarakat itu yang diminta oleh pedoman Permenpan tersebut adalah ada 9 variabel ini. 9 variabel ini dari persyaratan, sistem mekanisme prosedur, waktu penyelesaian, biaya tarif, produk, spesifikasi, jenis pelayanan, kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana, penanganan, sarana dan prasarana. Kita ketahui bahwa persyaratan itu, misalnya sekiranya kalau persyaratan itu memenuhi, maka sesuai tidak persyaratan pertanyaannya? Sesuaikah persyaratan antara jenis pelayanan dengan persyaratan? Misal ijazah mau dilegalisir, tetapi yang dibawa mungkin tabungan bank misalnya. Nah, itu tidak sesuai syaratnya. Nah, persyaratan itu. Kemudian sistem mekanisme prosedur, sesuai tidak waktu penyelesaian, apakah ada tepat tidak, dan biaya tarif, apakah ada kita biaya tarif. Nah, mungkin di situ pungli, masyarakat akan menilai di situ. Mungkin tarifnya kemahalan atau terlalu gratis murah. Nah, itu mungkin sesuatu yang gratis juga belum tentu baik juga di pandang masyarakat, dan seterusnya. Next. Nah, tentang responden Bapak Ibu, saya ada begitu masuk di website, banyak yang masuk. Responden ini asal-asal atau tidak gitu. Ya, jadi ini yang perlu kita jelaskan. Ada 3 orang. Responden itu siapa? Gitu. Nah, populasi kita itu, Bapak Ibu, di dalam 2019 yang kita survei pada tahun ini adalah pelayanan saat tahun 2019 dari Januari sampai Desember. Nah, Januari sampai Desember itu ternyata PTSP kita cukup mumpuni, database-nya memuat nomor handphone dan nama, keperluan dan sebagainya. Nah, pertama tidak kita terpikirkan apakah kita melaksanakan survei pada tahun ini dengan data yang mana. Ternyata tercatat fi lauhil mahfuz di dalam PTSP itu sendiri. Nah, itulah yang kita dapat dari nomor telepon orang. Jumlahnya harus kita akui bukan dari 100 populasi kita sebutkan, jumlahnya bukan 150, tetapi secara kenyataan 450 layanan tahun 2019. Tetapi setelah kita seleksi lagi, 450 itu memuat dari beberapa hal yang persoalan seperti ini. Jadi populasi 450 kita seleksi ternyata tinggal 150. Kenapa? 150 inilah kita anggap betul-betul layanan. Kenapa? Yang sisanya ada yang ngantar surat masuk di dalam database. Ada yang ambil surat masuk juga di dalam database. Ada yang ikut rapat masuk dalam database. Nah, ada yang konsultasi masuk juga database. Nah, apakah yang ngantar barang-barang itu masuk database saya tidak tahu. Tetapi tercatat tidak ada, ngantar barang tidak ada tercatat dalam database PTSP itu sendiri. Nah, persoalan yang sangat kita seleksi itu yang pertama, individu satu dan produk layanan diterima lebih. Maksud kita seperti ini, individunya satu orang mengurus layanan, tetapi yang diterima itu lebih. Dia datang tercatat, tetapi layanan diterima legalisir, ijazah, kemudian ngantar proposal, terima pos dan sebagainya. Misalnya seorang kepala sekolah gitu. Nah, jadi satu orang, tetapi layanan mereka banyak. Yang kedua, layanan diterima satu dan individu seakan-akan lebih. Jadi di dalam database itu layanan mereka itu layanan diterima satu, misalnya legalisir ijazah misalnya, ya, ijazah terus ini Pak sekolah. Misalnya legalisir, contohnya 2019. Mereka mengurus legalisir, tetapi mereka datang tiap 3 hari sekali, sampai 3 kali misalnya. Hari Senin dia datang, legalisir kapan selesai? Sebentar, mungkin kita melewati beberapa prosedur, mekanisme sebagainya. Datang hari Rabu sama namanya dan nomor teleponnya. Pada datang hari Jumat sama. Nah, selesai seperti itu yang menjadi catatan. Sehingga individunya satu,
ya, database-nya banyak, itu namanya. Kemudian input antar surat yang telah kita kemukakan, kemudian rapat dan konsultasi penyelenggaraan birokrasi. Jadi berjumlah 450 itu bukan pure orang mengurus layanan yang kita tawarkan sebanyak 39 jenis layanan itu. Tetapi tercatat di situ yang mengikuti rapat, mengantar surat juga termasuk. Jadi itu kita pilih. Nah, itu tentang responden. Nah, setelah responden ini terkumpul 150 ini sesuai dengan rumus Morgan, Christie, setiap 150 maka respondennya harus mencapai 120. Kalau tingkat kesalahannya 1%. Kalau lebih dari itu 5%. Nah, setelah itu kita tebarkan kuesionernya melalui WhatsApp. Nah, WhatsApp itu mereka mengisi ke Google sehingga mereka mengisi tercatat di dalam Google, itulah nilai dari yang kita terima saat ini. Nah, itulah responsibility, tanggung jawab kita terhadap responden. Siapakah responden? Responden yang tercatat di dalam PTSP. Nah, itu. Ya, jadi sangat responsif responden dari 2019. Oke, responden berdasarkan pendidikan. Setelah kita analisis data, ternyata dari 102 orang responden itu SMP-nya berjumlah 1 orang, SMA 12, perguruan tinggi 89. Berarti yang mengurus kita lebih banyak orang yang berperguruan tinggi S1. Ya, sangat mendominasi 87%. Next. Nah, kita pisahkan lagi responden kita itu atau penerima layanan kita itu siapa? Yang pertama PNS, kita bagi swasta, wirausaha. Nah, swasta ini pegawai misalnya sekolah gitu. Nah, wirausaha ini murni, ya murni misalnya untuk mengurus sertifikat halal. Nah, nanti kita bisa pisahkan klasifikasi itu. PNS 48 orang, swasta 36, wirausaha 18. Dominannya PNS yang mengurus penerima layanan kita. Next. Kemudian kita pisahkan lagi responden berdasarkan usia. Usia dari usia 20 sampai 60 rentang. Nah, saat ini dapat kita lihat yang paling banyak penerima layanan di PTSP itu rentang usianya dari 41 sampai 50 tahun. Sebanyak 46 orang atau separuh 50% itu pada usia 45 sampai 50. Next. Responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini pun kita bagi. Apakah laki-laki dominan? Ternyata 68, hampir separuh itu adalah laki-laki yang menerima layanan. Next. Nah, nilai persepsi. Nilai persepsi ini adalah pembatas dari nilai interval, kemudian dikonversi lagi, kemudian setelah nilainya itu kita stuck gitu, maka kita klasifikasi dari mutu pelayanan. Setelah mutu pelayanan, apakah kinerja dari tiap variabel 1 sampai 9 tadi bagus atau tidaknya, kita lihat dari hasil dari kinerjanya, tidak baik, kurang baik, baik dan sangat baik. Pada saat kuesioner itu kita bagi 4 dengan sistem skala Likert. Siapa yang memilih paling bagus, tidak kurang bagus, dan jelek. Yang jelek kita kasih nilai 1. Kemudian kurang bagus kita kasih nilai 2. Bagus kita kasih nilai 3, dan sangat bagus kita kasih nilai 4. Nah, setelah semua satu unsur itu kita jumlahkan. Kemudian beberapa rumus kita masukkan lagi di dalam itu nanti di akhir kalau kita. Terus ini nilai persepsi. Nah, dari hasil dari variabel atau unsur-unsur dari 1 sampai 9 itu kita jumlahkan sehingga jumlah tiap unsur SKM itu seperti ini. Maksimalnya yang terbagus ada 4. Ya, kayak nilai ijazah. Ijazah 1. Nah, jadi ini
dapat kita petakan. Setelah kita jumlahkan dari tiap unsur ini, nilai rata-rata nilai tertimbang ini, maka kita kalikan 25 dibagi 4, sehingga itulah yang akan keluar dari nilai SKM kita tahun 2019. Nah, persyaratan itu mendapat 3,216. Saya tidak membahas tentang yang banyak itu. Saya cuma ingin menjelaskan yang paling nilainya tertinggi dan terbawah. Ini sangat unik juga. Yang nilai tertinggi itu adalah biaya dan tarif. Nilainya sempurna, sangat-sangat bagus. Nilainya 4. Karena ternyata di situ tidak ada pelaksana layanan di PTSP memungut uang. Jadi pure murni. Ini sangat bagus, Pak. Masuk juga jadi event MPFP ini bagus juga nih, Pak. Karena kita sudah lihat itu, ya, nilainya sempurna. Kemudian urutan kedua sangat bagus juga, nilainya A, yakni sarana dan prasarana 3,618. Ternyata memang betul sarana prasarana kita memang diakomodasi oleh kantor. Ada AC, tempat duduknya baru, ruangannya segar, tambah lagi sekarang pojok literasi makin tambah mantap gitu. Nah, itu yang tingkat teratas. Tingkat paling bawah, yakni urutan 8 dan 9 itu, ini yang paling unik. Komanya sama, nilainya sama. Yakni mana yang terendah saya tidak tahu di antara dua ini. Yakni waktu penyelesaian dengan produk spesifikasi jenis pelayanan, nilainya sama-sama 3,010. Yakni nilainya C atau 2. Ini. Waktu penyelesaian ini yang menjadi pembahasan pada public hearing. Bagaimana bisa meningkatkan mutu waktu itu lebih cepat gitu. Kemudian produk spesifikasi jenis pelayanan, maksudnya PTSP kita itu tidak ada kejelasan apa saja layanan kita 39 itu tertera di dalam papan informasi. Nah, kalau di dalam PTSP di daerah biasanya Bapak Ibu layanan apa? KTP, kalau disebut itu KTP. Kemudian buku nikah bagi yang non muslim. Kemudian akte kelahiran. Nah, seperti itu. Di dalam PTSP mungkin masyarakat melihat itu tidak ada, sehingga masyarakat bertanya, bisakah mengurus ini? Oh, ternyata tidak bisa. Mengurus cerai di pengadilan. Nah, banyak yang salah pintu masuk ke kita. Nah, mungkin seperti itu masyarakat menilai, sehingga diberi rata-rata nilai 2, nilai 1. Oke, next. Nah, setelah kita kalikan dari jumlah unsur semuanya itu, ya 3,3, sekian itu, maka nilai SKM itu adalah 81. Bagus, sangat bagus ini untuk ukuran PTSP seusia 1 tahun. Coba lihat PTSP yang dinas-dinas lain, kalau dibandingkan 73, 75, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi beberapa catatan tadi, yang tadi saja, variabel-variabel atau unsur-unsur yang waktu dengan produk jenis layanan, itu yang kita minta untuk mungkin bisa dibahas untuk membuat komitmen di akhir ini. Oke, next. Nah, unsur pelayanan ini bisa analisa angka, ya, dengan pernyataan di samping di atas grafik unsur persyaratan nilainya seperti ini. Jadi yang bagus itu 63. Nah, sebanyak 63 orang mengisi bagus. Terus kita cepat aja ini dan tutup dua. Nah, sistem mekanisme ini TB tidak baik, kurang baik, tapi B baik, sangat baik 31. Jadi orang mengisi mekanisme prosedur ini mengatakan bagus itu 57 dominannya. Next.
Kemudian waktu penyelesaian, nah ini nilainya 2. Rata-rata kategori kurang cepat dianggap oleh masyarakat. Adapun hasil kuesioner waktu penyelesaian kategori kurang baik. Nah, sehingga kuesioner itu yang dibagi populasi itu mengisi bahwa yang mengatakan baik itu sejumlah 65, kurang baik 15, tidak baik 2, sangat baik 20. Nah, ini yang menjadi minta pandangan juga dari unsur masyarakat dan penyelenggara pelayanan. Biaya tarif. Nah, kita lihat biaya tariflah yang paling tinggi. Sangat bagus, diberi penilaian kuesioner sangat bagus, sebanyak 77 orang menilai. Nah, karena apa? Kategorinya gratis, tidak dipungut biaya. Terus spesifikasi jenis pelayanan. Nah, bagus 78. Next, kompetensi pelaksana. Nah, kompetensi pelaksana ini ingin saya beri informasi dari keterkaitan antara kompetensi pelaksana. Sangat bagus itu 23 dan bagus 69. Ternyata secara kita masukkan dalam rumus aplikasi SPSS, ternyata dari waktu penyelesaian dan produk layanan itu sangat erat hubungannya, signifikan, nilainya 1 sempurna, ada keterkaitan dengan kompetensi pelaksana, sehingga waktu penyelesaian molor karena kompetensi pelaksana dianggap rendah. Nah, apakah kemampuan atau ada faktor-faktor yang lain, tidak ada kepastian waktu sehingga pejabatnya lagi sibuk mungkin atau lagi dinas di luar, sehingga waktu penyelesaian tidak diselesaikan, dianggap kompetensinya tidak ada. Oke, next. Perilaku pelaksana. Oke, next. Penanganan pengaduan, next. Sarana prasarana. Nah, ini termasuk sangat bagus, sangat baik dinilai oleh masyarakat. Next. Nah, inilah korelasi antara per variabel itu. Keterkaitan antara satu dengan yang lain dapat dibaca di sini. Next. Responden berdasarkan bidang. Kita bagi, kita pilih, ya. Yang 8 tidak jelas. Maksudnya 8 ini tidak jelas sebanyak 18 orang. Ini dia ingin mengurus sesuatu konsultasi saja. Dia sebutnya konsultasi, tidak disebutnya konsultasi di bidang apa atau mengenai apa, sehingga tidak kita masukkan bidang apa. Kemudian yang 9 absen, keperluannya kosong. Mungkin ini ada rahasia negara mungkin di dalamnya, tidak disebut. Nah, ini maksud saya persepsi ya, persepsi belum tentu benar dan salah. Jika nilai IKM itu bagus, maka dapat dilihat dari kontribusi bidang sebagian besar. Jika jelek, demikian juga. Itu asumsi, tetapi tidak benar. Bisa jadi yang sekian persen itulah yang merusak dari penilaian masyarakat.